Pak Kodari begitu ya. Mohon maaf nih agak nggak begitu kelihatan. Semoga semuanya. Kalau saya nggak kenal ya Mas ya. Salam hormat. Mas, sebentar dulu. Kenapa saya nggak disebut Mas? Pak Deddy Sitorus. Iya dong. Ini Iya, sengaja nih KPK nih. Salam hormat Pak Deddy, terima kasih. Nggak, jangan begitu dong. Saya nggak dianggap ada di sini. Padahal saya barusan ngomong. Itu dengan sengaja Anda mempermalukan saya itu. Pak, pemeriksaan terhadap saksi pada hari Senin kemarin Pak Karni itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk Pak Karni. Artinya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Karena memang sebelumnya KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi lainnya. Teman-teman penyidik dalam melakukan penyitaan tersebut juga sudah dilengkapi dengan surat perintah penyitaan. Adapun jika teman-teman kemudian melaporkan ke Dewas ataupun ke Komnas HAM, kami tentu menghormati pelaporan tersebut. Ya, Pak Patra sendiri tadi secara tidak langsung artinya sepakat ya dengan penyitaan ini, bahwa penyitaan dari alat komunikasi ini memang tujuannya adalah untuk pembuktian suatu perkara, dan itu memang menjadi kewenangan sepenuhnya dari penyidik. Kapan tanggal ya pemeriksaan saksi yang katanya nggak ujuk-ujuk kapan? Karena patokan saya itu pemeriksaan di pengadilan berakhir itu sudah terakhir di kasasi itu 2021, 3 tahun yang lalu. Makanya saya tanya, kapan 3 saksi itu diperiksa oleh KPK? Kami perlu sampaikan juga di sini Pak Patra, Pak Karni, bahwa meskipun itu sudah kasasi begitu ya, namun di sini masih ada satu tersangka yang masih menjadi DPO. Artinya perkara ini juga bisa Pak Jubir tuntas. Artinya masih ada PR yang kemudian harus kami lakukan untuk melakukan pencarian terhadap tersangka HM yang saat ini statusnya masih menjadi DPO KPK. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan dari Budi Prasetyo, tim juru bicara atau jubir KPK saat tampil di ELC terbaru. Jubir KPK pada kesempatan itu menjelaskan soal polemik pemeriksaan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang disoalkan tim hukum dan juga Hasto sendiri. Diketahui Hasto seperti cengeng yang mengeluhkan bahwa dia kedinginan saat diperiksa penyidik dan HP-nya disita. Menurut Budi Prasetyo, pemeriksaan dan penyitaan HP Hasto sudah sesuai prosedur. Namun Patra Sen, pengacara Hasto, dan Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan, seperti tidak terima dengan penjelasan tersebut. Mereka pun mencecar Budi Prasetyo dengan sejumlah pertanyaan. Yang menarik, Deddy Sitorus sendiri sempat marah-marah karena dia tidak dikenal juru bicara KPK. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, lewat Zoom. Selamat malam Pak Karni, salam hormat. Selamat malam, Mas. Udah dengar tadi apa yang dari 2 narasumber? Ya, terdengar jelas Pak Karni. Salam hormat juga untuk para narasumber yang hadir di studio, Pak Saud, Mas Praswat, kemudian Pak Boyamin ya, Bang Patra, Bang Ade Armando, Bang Boni, Pak Kodari begitu ya. Mohon maaf nih agak nggak begitu kelihatan. Semoga semuanya. Kalau saya nggak kenal ya Mas ya. Salam hormat. Mas, sebentar dulu. Kenapa saya nggak disebut Mas? Pak Deddy Sitorus. Iya dong. Ini Iya, sengaja nih KPK nih. Salam hormat Pak Deddy, terima kasih. Nggak, jangan begitu dong. Saya nggak dianggap ada di sini. Padahal saya barusan ngomong. Itu dengan sengaja Anda mempermalukan saya itu. Pak Deddy, terima kasih tadi sudah menyampaikan banyak hal. Pak Karni, pada poinnya perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap saksi pada hari Senin kemarin Pak Karni itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk Pak Karni. Artinya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Karena memang sebelumnya KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi lainnya. Sehingga rangkaian pemeriksaan ini adalah sesuatu yang terangkai begitu, keberlanjutan
di mana dari serangkaian pemeriksaan itu penyidik kemudian mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan yang dibutuhkan baik untuk mengungkap ya keberadaan DPO tersangka HM ataupun untuk mengungkap dari perkara ini sendiri, Pak Karni. Kemudian tadi juga menjadi isu terkait dengan penyitaan alat komunikasi. Kami perlu sampaikan juga Pak Karni bahwa teman-teman penyidik dalam melakukan penyitaan tersebut juga sudah dilengkapi dengan surat perintah penyitaan. Adapun jika teman-teman kemudian melaporkan ke Dewas ataupun ke Komnas HAM, kami tentu menghormati pelaporan tersebut Pak Karni. Dan mari kita sama-sama hormati proses nantinya di Dewas seperti apa, di Komnas HAM seperti apa. Dan tentu kami semua meyakini nanti Dewas ataupun Komnas HAM akan menindaklanjutinya secara profesional, tentu untuk mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi. Tadi juga sudah disampaikan Pak Patra ya mengenai penyitaan. Tentu penyitaan tersebut ada yang kemudian penyidik ya cukup jelas. Ada yang kemudian penyidik yakini bahwa dari alat komunikasi ataupun catatan yang dilakukan penyitaan tersebut adalah untuk pembuktian seperti tadi Pak Patra sampaikan. Dari alat komunikasi tersebut tentu nanti penyidik akan melakukan analisis dan juga penggalian informasi apakah kemudian dari alat komunikasi tersebut ada informasi-informasi yang memang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini ataupun untuk mencari keberadaan DPO tersangka HM. Oke, nah artinya ini sebetulnya selaras ya, artinya penyitaan alat komunikasi ini memang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian. Artinya Pak Patra sendiri tadi secara tidak langsung artinya sepakat ya dengan penyitaan ini bahwa penyitaan dari alat komunikasi ini memang tujuannya adalah untuk pembuktian suatu perkara dan itu memang menjadi kewenangan sepenuhnya dari penyidik. Dan tadi sempat disinggung juga terkait dengan saksi ditinggalkan di ruangan ya dalam kondisi ruangan yang dingin begitu ya. Nah, perlu kami luruskan juga pada saat tersebut penyidik memberikan kesempatan kepada saksi Pak Karni untuk memeriksa kembali BAP. Adapun jika memang saksi merasa ada yang perlu dikoreksi itu juga diberikan keleluasaan. Artinya penyidik memberikan kesempatan kepada saksi kemudian ditinggalkan di ruangan supaya saksi juga dengan leluasa bisa memeriksa dari BAP dari pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu kami juga tentunya mengajak masyarakat untuk sama-sama mengikuti, mengawal seluruh proses hukum ini supaya proses-prosesnya juga bisa berlangsung secara berintegritas. Di sini sudah ada Mas Praswat juga ya, tentunya dengan pengalaman beliau sebagai penyidik nanti juga akan banyak sharing bagaimana proses-proses pemeriksaan di KPK, termasuk Pak Saud ini pengalaman sebagai pimpinan selama 1 periode. Pasti juga akan banyak sharing pengalaman ya, bagaimana penanganan perkara, bagaimana kemudian juga tantangan mencari DPO ya, karena memang kita ketahui sejak operasi tangkap tangan Januari 2020 sampai dengan hari ini KPK masih terus mencari tersangka HM dan itu juga tadi sudah disampaikan pimpinan Pak Alex bahwa KPK ini juga tidak ujuk-ujuk, artinya KPK selama 4 tahun ini juga melakukan pencarian tersangka HM ini baik di dalam maupun di luar negeri. Itu juga dibuktikan dengan berbagai kerjasama dengan APH baik di dalam dan di luar negeri juga.
Artinya Pak Karni perlu kami sampaikan bahwa proses ini bukan sebuah proses yang tiba-tiba. Kami selama kurang lebih 4 tahun dari Januari 2020 kami terus intens melakukan pengungkapan penanganan perkara ini, termasuk karena satu dari tersangka yang sudah ditetapkan masih berstatus DPO dan masih terus kami cari. Demikian Pak Karni. Tadi ada pertanyaan saya juga ke pengacaranya Pak Asto. Apakah diizinkan penyidik KPK untuk menyita barang Kusnanto misalnya yang tidak dipanggil secara resmi, Kusnadi, dan dia hadir di ruangan itu karena dia menunggu Sekjen PDIP Asto selesai diperiksa. Tapi ternyata barang-barangnya juga disita. Itu secara hukum acara pidana apa berhak penyidik melakukan penyitaan itu? Silakan Mas. Mute kali. Pak Karni, mengenai penyitaan, salah satunya disebutkan di dalam KUHP, KUHAP ataupun di Undang-Undang KPK bahwa penyitaan tidak disebutkan sebuah benda itu disita dari siapa, ya. Artinya hanya boleh disita dari tersangka, saksi atau pihak lainnya. Namun penyitaan tersebut adalah peruntukannya. Apakah penyitaan tersebut adalah karena benda tersebut adalah hasil kejahatan, digunakan melalui melakukan kejahatan, atau yang ketiga adalah berhubungan langsung dengan kejahatan. Itu yang kemudian didalami oleh teman-teman penyidik melihat komunikasi yang ada di dalam HP tersebut. Nah, tentu tadi juga sempat disinggung apakah jika benda-benda yang disita tersebut tidak terkait dengan perkara atau dengan pencarian keberadaan tersangka HM, tentu KPK juga bisa mengembalikan, karena memang dalam lazimnya penanganan perkara di KPK ketika melakukan penyitaan sebuah barang dan itu memang tidak terkait dengan perkara, maka KPK juga akan mengembalikan. Namun jika itu memang diduga ada keterkaitan dengan perkara, maka itu akan digunakan sebagai salah satu barang bukti untuk mengungkap sebuah terangnya perkara, Pak Karni. Ya, coba saya mau mungkin ubah pertanyaan. Apakah berhak penyidik menggeledah seseorang yang tidak dipanggil secara resmi dan kemudian disita barang-barang yang dia bawa? Ya, Pak Karni, salah satu salah satu alat komunikasi yang disita diketahui adalah milik saksi, yang itu kemudian sesuai dengan surat perintah penyitaan oleh tim penyidik dilakukan penyitaan, Pak Karni. Bukan, Kusnadi ini kan tidak dipanggil sebagai saksi. Dia hanya menemani saksi yang datang ke situ. Ya, Pak Karni, di dalam pembahasan KUHAP ataupun Undang-Undang KPK memang disebutkan sebuah benda yang bisa disita itu bukan disebutkan dari siapa, Pak Karni, tapi apakah benda itu boleh disita dari tersangka, saksi, ataupun pihak lainnya. Jadi memang benda itu disita adalah untuk keterkaitannya, baik apakah benda itu dianggap sebagai hasil kejahatan, untuk melakukan kejahatan, atau yang ketiga adalah berhubungan langsung dengan kejahatan. Itu yang kemudian didalami, apakah kemudian di dalam alat komunikasi ataupun HP tersebut ada komunikasi-komunikasi yang bisa membantu penyidik untuk mengungkap perkara tersebut, Pak Karni. Baik, tadi ada tanggapan dari PDIP bahwa ini bukan proses hukum lagi, tapi proses politik yang terjadi. Apa tanggapan dari Mas Budi Prasetyo?
Baik, Pak Karni, tentu kami menghormati setiap opini yang berkembang di masyarakat, namun kami di KPK fokus pada proses penegakan hukum. Jadi kami memastikan setiap proses-proses yang dilakukan oleh teman-teman penyidik dalam pemeriksaan itu juga sesuai dengan prosedur dan SOP-nya. Namun tentu substansi dari penyidikan yang saat ini sedang berlangsung dalam proses pemeriksaan belum dapat juga kami sampaikan, tapi pada saatnya nanti tentu kami secara transparan akan menyampaikan hasil-hasilnya. Baik, tadi Boleh tanya nggak sama Pak Jubir ini? Saya boleh tanya satu pertanyaan aja. Kapan Boleh. 3 saksi itu diperiksa sebelum Pak Hasto? Kapan? Diperiksa saksi sebelum Pak Hasto itu kapan waktunya? Bisa nggak disampaikan ke masyarakat? Pemeriksaan saksi selalu kami sampaikan Pak Patra, kami update. Memang dalam beberapa waktu terakhir sudah dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut kemudian memang dibutuhkan Ya, saya tanya untuk kapan pemeriksaan tanggalnya ahli Pak tanya Jubir? kepada saksi. Kapan tanggal ya pemeriksaan saksi yang katanya nggak ujuk-ujuk kapan? Karena patokan saya itu pemeriksaan di pengadilan berakhir itu sudah terakhir di kasasi itu 2021, 3 tahun yang lalu. Makanya saya tanya, kapan 3 saksi itu diperiksa oleh KPK? Kami perlu sampaikan juga di sini Pak Patra, Pak Karni, bahwa meskipun itu sudah kasasi begitu ya, namun di sini masih ada satu tersangka yang masih menjadi DPO. Artinya perkara ini juga bisa Pak disebut Jubir. belum tuntas. Artinya masih ada PR yang kemudian harus kami lakukan untuk melakukan pencarian terhadap tersangka HM yang saat ini statusnya masih menjadi DPO KPK. Mas Jubir, pertanyaannya sederhana aja, Anda membulet-bulet. Pertanyaan Patra itu kapan KPK memeriksa 3 saksi yang Anda sebutkan tadi sebagai ya cikal bakal kemudian pemanggilan Hasto Kristianto. Pertanyaannya sangat sederhana, tapi Anda nggak bisa jawab Pak Jubir. Kapan Anda memeriksa saksi-saksi yang tadi Anda sebutkan 3 orang itu? Hanya itu aja. Kok jawabannya jadi susah banget Mas gitu loh. baik, persilakan. Baik, untuk pemeriksaan 3 saksi nanti kita bisa cek untuk tanggal detailnya ya. Tapi 3 saksi ini diperiksa memang secara squel waktu adalah sebelum Pak Hasto diperiksa pada Senin kemarin, Pak. Ya gini ya, Anda kan harusnya punya kredibilitas nih sebagai jubir KPK. Kan harusnya sudah punya data seperti itu dong, bukan normatif. Saya titip pada Anda, hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Tapi jangan pernah menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Itu aja Mas buat Anda. Makasih. Baik, pemirsa, politik itu adalah profesi yang paling korup dimanapun Anda berada. Charles, aktor Inggris. Kita rehat sejenak. Nah, gimana menurut kalian? Setuju dengan pendapat jubir KPK Budi Prasetyo atau pengacara Hasto, Patra Zen, dan Deddy Sitorus? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.